Film diawali dengan sekelompok remaja bernama Brian bersama pacarnya Bobby. Dan di bangku bagian belakang ada adiknya Brian bernama Danny bersama temannya Kate. Di tengah-tengah kehancuran kota yang disebabkan oleh virus mematikan, mereka semua sedang menuju ke pantai dengan mobil pulungannya. Kemudian di tengah perjalanan mereka mendapati seorang pria yang sedang membutuhkan bantuan. Mobil pria tersebut kehabisan bensin dan berniat untuk barter kepada mereka dengan sejumlah makanan dan minuman. Namun ketika putrinya muncul dari jendela dengan menggunakan masker yang berdarah, Brian yang panik langsung menancap gas karena ia mengira bahwa putrinya telah terinfeksi virus. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka mogok karena setelah menerobos tepi jalan, mobil mereka mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Are you sure you can't fix it? It's blown, Ivy Boy. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali menemui pria tadi untuk mengambil kendaraannya. Frank Holloway. We're gonna need your car. Setelah dihampiri, pria bernama Frank tersebut mengatakan bahwa dirinya telah mendengar saluran gawat darurat dari radio yang menyarankan untuk pergi ke sebuah sekolah yang bernama Farmington. Di sana terdapat sekelompok orang yang telah membuat serum untuk masalah virus mematikan tersebut. Dan Frank berniat pergi ke sana untuk mengobati putrinya yang telah terinfeksi bernama Melanie. Akan tetapi Brian tidak mempercayai hal tersebut dan Bobby dengan barbar menyuruh Brian untuk segera menembak Frank dan mengambil mobilnya. Namun untungnya di sini Danny memiliki ide yang lebih bijak daripada hal tersebut. Mereka membersihkan mobil dan menyiapkan bangku belakang yang telah dipasang penghalang dari plastik agar Melanie tidak menularkan virusnya kepada mereka. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan ke sekolah Farmington untuk menjumpai sekelompok orang pembuat serum yang telah dibicarakan Frank sebelumnya. Dan di tengah perjalanan, mereka menepi untuk mengambil bensin dari mobil yang terdampar di sana. Di dalam mobil tersebut, mereka menemukan mayat seorang pria yang telah membusuk karena terinfeksi virus. Ketika Danny sedang mengambil kunci mobil untuk membuka penutup tangkinya, mayat tersebut mendadak berubah menjadi zombie. Untungnya Danny segera keluar dan menutup pintu mobil tersebut. Setelah mengambil bensin, mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju. Singkat cerita saja, mereka pun sampai di tempat tujuan. Frank menyuruh Melanie untuk menunggu di mobil, dan Bobby yang tidak tega melihat Melanie menunggu sendirian memutuskan untuk menemaninya. Setelah itu mereka pun masuk dan mencari seseorang yang ada di dalam sekolah tersebut. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya mereka pun menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi plastik dengan seorang dokter dan beberapa anak kecil di sana. How long? A little over a week. She bleeding from her ears yet? Dokter tersebut pasrah dan telah terinfeksi virus dalam tubuhnya. Dirinya membuat serum, namun serum tersebut hanya menetralkan virus selama 3 hari saja. Untuk itu si dokter berniat bunuh diri dengan cara menyuntikkan cairan mematikan ke dalam tubuhnya bersama anak-anak yang ada di sana. Ketika Frank hendak menghentikan si dokter, ia berkata bahwa tidak ada pilihan lain yang lebih baik untuk saat ini daripada kematian. Karena rasa sakit dan lapar yang tiada henti akan lebih menyiksanya selama mereka tetap hidup. Mendengar hal itu, Frank dan yang lainnya merasa sedih dan segera meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Melanie yang ditemani oleh Bobby mengalami sesak napas dan sangat membutuhkan oksigen. Bobby merasa bingung antara harus membantunya secara langsung atau menunggu Frank kembali. Namun Bobby yang tidak tega melihat kondisi Melanie akhirnya memutuskan untuk membantunya. Namun ketika Bobby melepaskan maskernya, Melanie batuk sekaligus memuntahkan darah kepadanya. Bobby yang merasa khawatir langsung membereskan semuanya sebelum teman-temannya datang. Kemudian Frank langsung menghampiri Melanie yang semakin melemah. Melanie mengatakan bahwa dirinya sedang kebelet pipis. Awalnya Frank dengan berat hati berniat untuk menyuruh Melanie pergi ke toilet umum sendirian dan setelah itu meninggalkannya. Hal itu dikarenakan kondisi Melanie yang semakin melemah dan hidupnya tidak akan lama lagi. Tidak ada pilihan lain bagi Frank selain meninggalkannya daripada harus membunuhnya. Namun Melanie yang sangat lemah tidak dapat berjalan jauh dari sana. Akhirnya Frank memutuskan untuk menemaninya ke toilet, kemudian ia akan kembali ke mobil dalam 1 menit. Namun setelah itu, Brian yang merasa ada kesempatan untuk mencuri mobil milik Frank segera mengajak Danny masuk ke dalam mobil untuk pergi dari sana. Awalnya Danny tidak setuju jika mereka harus meninggalkan Frank. Namun tidak ada pilihan lain baginya selain menuruti keputusan kakaknya tersebut. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya dan sampai di sebuah hotel yang sudah ditinggalkan.
Kemudian mereka masuk ke dalam hotel tersebut dan Bobby yang sangat khawatir dengan kondisinya didatangi oleh Brian. Di sana Bobby terus memikirkan kondisinya yang telah terkena darah dari Melanie. Dirinya menjadi sosok yang pendiam dan tidak mau berkontak fisik dengan siapapun. Singkat cerita, Brian yang merasa gabut mempermainkan sebuah mobil golf atau mobil apa ini saya nggak tahu, namun yang pasti Brian terjatuh setelah bermain dengan mobil tersebut. Ketika Brian meminta Bobby untuk mengulurkan tangannya, Bobby menolak hal itu karena dirinya takut akan menularkan virus yang ada di dalam tubuhnya kepada Brian. Sampai akhirnya Brian yang terlalu ngebet menarik tangan Bobby dan menciumnya. Dan setelah itu Bobby pun pergi meninggalkan Brian. Pada malam harinya, Brian melihat mobil truk yang terparkir di depan hotel. Karena penasaran ia pun pergi menghampirinya. Brian melihat seseorang menggunakan kostum pelindung virus lengkap dengan sebuah masker dan senjata. Ketika orang tersebut mendekat ke arahnya, Brian dengan sigap langsung mengatasinya. Lalu tak lama kemudian datang sekelompok orang menggunakan kostum yang sama membawa Danny, Bobby, Kate yang telah tertangkap. Jika dilihat dari perlengkapan yang mereka bawa, sepertinya sekelompok orang tersebut adalah militer yang mencoba membuat markas berlindung dan menciptakan kehidupan baru di sana. Karena mengingat populasi manusia yang hampir punah di negeri tersebut. Setelah itu sekelompok orang tersebut mengusir Brian dan Danny. Sementara perempuan atau Bobby dan Kate tidak diperbolehkan pergi dari sana. Maka dari itu Bobby dan Kate dipaksa melepaskan pakaiannya untuk memastikan bahwa mereka tidak terinfeksi. Setelah mereka melepaskan pakaiannya, sangat jelas bahwa Bobby menandakan dirinya telah terinfeksi virus yang disebabkan oleh muntah darah dari Melanie sebelumnya. Sontak sekelompok orang tersebut panik dan Brian yang melihat ada kesempatan di sana, langsung segera kabur menggunakan mobil bersama yang lainnya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya sampai di pagi hari. Di tengah perjalanan, bensin mobil hampir habis yang mengharuskan mereka berhenti di pom bensin terdekat. Sialnya ketika hendak mengisi bensin, pom tersebut malah terkunci yang mengharuskan Brian mencari kuncinya di sana. Namun sayangnya kunci tersebut tidak dapat ditemukan dan itu artinya mereka tidak bisa mengisi bensin di pom tersebut. Setelah itu Kate menyarankan Danny untuk berbicara kepada Brian mengenai Bobby yang harus ditinggalkan atau mereka akan tertular virus darinya. Akhirnya Danny pun berbicara kepada Brian dan ketika hendak pergi, Brian memaksa pacarnya tersebut untuk keluar dari mobil. Meskipun di sini Bobby tidak ingin ditinggalkan, namun keselamatan adik dan temannya lebih penting daripada seorang pacar yang hidupnya tidak akan lama lagi. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan Bobby di pom bensin dengan ditemani oleh perlengkapan tidur dan makanan serta minuman. Di tengah perjalanan, bensin mobil semakin menipis. Melihat mobil asing berjalan berlawanan arah di hadapannya, Brian langsung freestyle untuk menghentikan mobil tersebut. Kemudian Danny turun mencoba untuk bernegosiasi dengan si pemilik mobil. Namun usahanya tersebut gagal karena karma ternyata berlaku juga dalam dunia film. Sama halnya seperti ketika Brian tidak memberikan bensin kepada Frank tetapi malah mengambil mobilnya, di sini si pemilik mobil sama sekali tidak memberikan bensinnya kepada mereka. Brian yang kehabisan akal langsung menembak si pemilik mobil dengan brutal. Dan setelah semuanya tewas, mereka pun langsung mengambil bensin pada mobil tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Kondisi Brian semakin melemah karena kakinya tertembak oleh si pemilik mobil sebelumnya. Untuk itu mereka memutuskan menepi di sebuah rumah kosong mencari perlengkapan medis untuk mengobati luka Brian. Kemudian Danny pun masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu ia menemukan mayat dengan senapan di tangannya yang sudah lama ada di sana. Setelah Danny mencari ke seluruh ruangan, akhirnya ia pun menemukan perlengkapan medis di sebuah kamar. Namun di kamar tersebut terdapat seekor anjing yang sedang memakan mayat manusia. Danny yang merasa anjing tersebut tidak akan menyerangnya, memutuskan untuk tidak menembak si anjing terlebih dahulu. Kemudian Danny mengambil perlengkapan medis tersebut dengan perlahan dan hati-hati. Namun sebuah botol malah terjatuh dari atas laci yang mengakibatkan si anjing merasa terganggu lalu menyerang Danny. Dan ia pun terpaksa menembak anjing tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian Danny keluar untuk segera mengobati Brian. Ketika Brian mengulurkan celananya, ternyata dirinya telah terinfeksi oleh virus yang diakibatkan dari kontak fisik dengan Bobby sebelumnya.
Danny yang melihat hal itu mencoba untuk menjaga perasaan kakaknya tersebut dengan bersikap tenang dan tidak panik. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan menyimpan Brian di kursi bagian belakang yang telah dipasang penghalang dari plastik seperti yang dialami oleh Frank dan Melanie sebelumnya. Ketika hari sudah gelap, mereka beristirahat di sebuah tempat dengan menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuh. Kondisi Brian yang semakin melemah perlahan mulai tertidur, lalu Danny berusaha mengambil pistol dari genggamannya. Setelah berhasil, Danny mengambil kunci mobil untuk pergi meninggalkan Brian yang akan membusuk menjadi zombie di sana. Namun ketika hendak pergi, ternyata kunci yang diambil oleh Danny bukanlah kunci mobil. Sedangkan kunci mobil tersebut masih berada di tangan Brian yang terbangun dari tidurnya. Kemudian Danny terpaksa turun untuk mengambil kunci tersebut dari tangannya. Di sana Brian menginginkan Danny untuk segera menembak dirinya agar tidak membusuk menjadi zombie. Shoot me. And take me with you. Akhirnya Danny pun dengan berat hati menembak kakaknya tersebut hingga tewas. Kemudian Danny membakar mayatnya agar tidak membusuk menjadi zombie. Dan pada akhirnya hanya tinggal mereka berdua yang dapat bertahan hidup untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian setelah beberapa saat mengemudi, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan, yaitu sebuah pantai. Entah pantai apa gua nggak peduli, namun yang pasti pantai tersebut dulunya adalah tempat bermain Danny bersama Brian sewaktu masih kanak-kanak. Dan sekarang mereka hanya tinggal menunggu kematian yang layak untuk mengakhiri hidupnya yang tidak tahu harus kemana lagi mereka pergi. Dan setelah itu, tamat cuy.